Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 505 ingin menaklukkannya. Ekspresi Harvey tiba-tiba berubah ketika dia mendengarnya. Tuan Yao, apakah Anda yakin orang itu adalah Tuan Racun, Tang Daoquan? Tentu saja, saya tahu orang itu berubah menjadi abu. Yao Shenghan tampak bingung. Tuan, apakah kamu mengenalnya juga? Aku tidak tahu. Harvey menggelengkan kepalanya, aku baru mendengar tentang Tang Daoquan belum lama ini. Kemudian, Harvey menjelaskan apa yang terjadi pada perusahaan Qianzi. Dia memberi Yao Shenghan sebuah mendengarkan. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Venus tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, lelaki tua yang aneh ini benar-benar jenius." Tidak hanya keterampilan meracuninya yang hebat, tetapi keterampilan menirunya juga sangat bagus. Zhang Weimin juga mengangguk. Orang ini benar-benar luar biasa untuk dapat meniru resep aneh yang diturunkan dari zaman kuno. Yao Shenghan mengerutkan kening. Tuan, menurut apa yang Anda katakan, Tang Daoquan pastilah yang mengembangkan resep rahasia, merah beauty drunk. Orang ini sangat mahir di pintu samping dan kiri, meniru resep dan resep rahasia adalah sepotong kue untuknya. Saya baru saja mengatakan mengapa dia datang ke Aurous Hills kali ini, saya tidak menyangka dia melakukan sesuatu untuk Nanmen. Tang Daoquan, hehe. Harvey dengan mencibir, saya awalnya ingin menemukannya, tetapi saya tidak berharap dia datang ke pintu sendirian. Selama dia di Aurous Hills, akan mudah menemukannya. Tuan, apakah Anda mencoba membunuhnya? Yao Shenghan tampak khawatir, orang itu adalah ahli racun, dia bisa membunuh orang tanpa terlihat. Selain itu, dia bisa menggunakan racun, dia juga telah berlatih seni bela diri kuno, jadi seni bela dirinya juga sangat kuat. Karena itu, setelah bertahun-tahun, bahkan jika musuhnya ingin membunuhnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, baik dengan membunuhnya atau membiarkannya melarikan diri. Harvey menyipitkan matanya, sayang sekali jika orang seperti itu terbunuh seperti ini. Jika dia bisa digunakan untukku, maka aku bisa menggunakannya untuk menyebabkan banyak masalah bagi Nanmen. Beberapa hari ini, Nanmen membuatku pusing. Jika aku tidak membalas dendam, mereka akan memperlakukanku seperti kesemek yang lembut, dan mereka akan mencubitku jika mereka mau. Hah? Yao Shenghan tampak terkejut, Tuan, apakah Anda ingin menaklukkannya? Ya. Harvey mengangguk. Tidak bisakah? Karena dia bisa digunakan oleh Nanmen, kenapa dia tidak bisa digunakan olehku? Aku khawatir itu akan sulit. Yao Shenghan menghela nafas, orang itu eksentrik dan menyimpang. Dia melakukan sesuatu untuk orang lain, baik untuk uang atau seseorang yang bisa mengalahkan keahliannya. Kalau tidak, akan sulit untuk menaklukkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey tersenyum aneh, orang ini, aku akan membuat keputusan. Oh, Tuan Harvey sayang, bisakah kamu berhenti tersenyum seperti ini? Orang-orang sedikit takut. Venus membelai dadanya, berpura-pura lembut. Apakah kamu masih takut padaku? Harvey memutar matanya. Aku tidak percaya. Venus berkata dengan lembut, kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan seni bela diri yang kuat. Tentu saja orang-orang takut padamu. Melihat wanita ini berpura imut, Harvey merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Wanita ini benar-benar peri yang menggoda. Harvey dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan bertanya kepada Yao Shenghan, Tuan Yao, apakah Anda memiliki foto Tang Daoquan? Ini bukan. Yao Shenghan menggelengkan kepalanya. Seseorang memilikinya. Venus mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkannya, saya melihat orang itu aneh, dan dia meracuni Tuan Yao, jadi saya mengambil fotonya sebelum dia pergi, dan saya akan menelepon biarkan Badan Pertahanan menangkapnya. Kirimkan fotonya padaku. Harvey mengeluarkan ponselnya. Oke, suami. Venus tersenyum manis dan mengedipkan mata pada Harvey. Mari kita kurangi menonton drama romansa kostum kuno Tiongkok di masa depan. Kamu telah banyak diracuni. Harvey berkata dengan serius, dan kemudian meninggalkan bangsal. Venus menatap punggung Harvey, matanya berbinar. Sungguh pria kecil yang menarik.
Ketika Harvey datang ke pintu rumah sakit, Venus sudah mengirim foto itu melalui WeChat, dan dia juga mengirim serangkaian ekspresi cinta dan ciuman di bawah ini. Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita ini. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu mengirim foto itu ke Zhao Tianxun, dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menemukan keberadaan Tang Daoquan di Aurous Hills. Setelah itu, Harvey mengendarai mobil dan meninggalkan rumah sakit, bersiap untuk kembali ke klub Hinya untuk menunggu kabar. Namun, dalam perjalanan kembali ke klub Hinya, Harvey mengambil 24 jamu yang dia butuhkan dari beberapa apotek Tiongkok. Karena Tang Daoquan ingin bermain narkoba, dia bisa bermain dengannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah malam. Ribuan lampu, penuh lalu lintas. Sejak kembali ke klub Hinya di sore hari, Harvey telah mengunci dirinya di kantor dan dengan hati-hati mengembangkan pil. Pil ini mengandung 24 jenis bahan obat, dan itu disebut 9 pil pembalik hati. Meskipun masing-masing dari 24 bahan obat ini tidak beracun, ketika dikumpulkan bersama, mereka sangat beracun. Pil ini persis seperti yang disiapkan Harvey untuk Tang Daoquan. Akhirnya selesai. Harvey meregangkan tubuh, memasukkan pil ke dalam botol porselen, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang menunggu keberadaan Tang Daoquan. Harvey menyalakan sebatang rokok, meninggalkan kantor, dan berjalan ke bawah. Saat turun ke bawah, sebuah telepon berdering di ponselnya. Zhao Tianxun yang menelepon. Harvey tampak bahagia, dan sepertinya dia telah menemukan keberadaan Tang Daoquan. Panggilan tersambung. Tianxun, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Tang Daoquan? Harvey bertanya sambil tersenyum. Saudara York, kami tidak menemukan Tang Daoquan. Harvey mengangkat alisnya, lalu di mana dia tinggal sekarang? Oh, sendiri, tetapi kami menemukan tempatnya di Aurous Hills. Zhao Tianxun menjawab, dan kemudian bertanya, Kakak York, apakah saya ingin mengirim saudara laki-laki saya untuk menjaga di sana? Tidak. Harvey langsung menolak, kirim saudara laki-laki saya ke kediamannya untuk menjaganya, dan kami akan segera ke sana. Menjadi sangat berbahaya. Tang Daoquan adalah ahli racun. Jika dia menemukan seseorang yang menjaga kediamannya, saya khawatir saudara-saudara kita akan diracuni olehnya. Jadi, sekarang setelah keberadaannya ditemukan, Anda dapat meninggalkan masalah ini, saya hanya akan berurusan dengannya. Ah! Namun, sebelum suara Harvey selesai, tiba-tiba terdengar teriakan dari pintu. Saya melihat kepulan asap hitam melayang masuk dari luar klub UC, dan segera ada beberapa tamu yang masuk dan keluar klub UC dan beberapa satpam ambruk. Di tanah, satu persatu mencengkeram tenggorokan mereka, menjerit dan menjerit kesakitan yang luar biasa. Diracuni. Harvey melihat gejalanya secara sekilas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pergi dan lihat. Ketika orang-orang di klub UC melihat adegan ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian menjadi berisik. Banyak tamu, penjaga keamanan, dan pelayan berlari keluar. Saudara York, apa yang terjadi? Zhao Tianxun di ujung telepon jelas mendengar teriakan dan suara dari sini. Wajah Harvey menjadi dingin. Sepertinya pria itu telah datang ke pintu. Siapa? Tang Daoquan. Setelah itu, Harvey dengan cepat menutup telepon, lalu dengan cepat turun dan berlari keluar klub UC. Bab 506 Tuan Racun muncul. Ah! Tapi pada saat ini, teriakan lain terdengar. Saya melihat bahwa beberapa orang yang baru saja berlari jatuh langsung ke tanah, beberapa menutupi kepala mereka, beberapa menutupi wajah mereka, dan beberapa menutupi leher mereka, berteriak kesakitan. Ah! Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan mereka? Orang-orang di belakang yang hendak keluar melihat pemandangan ini, dan sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Semuanya, cepat masuk dan mundur. Harvey berteriak pada orang-orang ini. Mendengar kata-kata Harvey, semua orang tidak berani ragu, dan mereka berbalik dan berlari ke klub UC, mundur di belakang Harvey. Kakak York, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka?
Ya, Tuan Harvey, mengapa mereka tiba-tiba jatuh ke tanah dan terlihat seperti kesakitan? Mati. Semua orang bertanya berturut-turut, dan semua orang ketakutan dan gelisah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu, dan ketika mereka melihat awan asap hitam melayang masuk, mereka jatuh ke tanah dan berteriak. Wajah Harvey tenggelam, mereka semua diracuni. Diracuni? Tidak, mereka tidak baik-baik saja sekarang, sepertinya tidak ada yang meracuni mereka. Seseorang bertanya. Yang lain juga tampak aneh dan bingung. Asap hitam ini beracun, selama dihirup ke dalam tubuh, itu akan langsung diracuni. Harvey menjawab, dan kemudian berteriak di pintu, Tang Daoquan, jangan berpura-pura menjadi hantu, keluarlah. Cepat! Jie jie jie. Begitu suara itu jatuh, hanya tawa muram yang bisa terdengar. Hanya mendengar tawa ini, banyak orang yang hadir merasa ngeri. Segera, awan tebal asap hitam menyelimuti pintu masuk seluruh Klubo UC, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang terjadi di luar. Harvey. Saudara York, apa yang terjadi? Pada saat ini, MUR Lene, Jian Hen, Kuang Dao, dan Menara Kembar, Zhang Mang dan Chen Song semuanya berlari dari belakang Klubo UC. Mereka terkejut ketika melihat para tamu, penjaga keamanan, dan pelayan yang berteriak-teriak tergeletak di tanah. Wajah cantik MUR Lene menjadi pucat. Harvey, ada apa dengan mereka? Mereka semua diracuni. Harvey menjawab dan kemudian menjelaskan dengan singkat, orang-orang di Nanmen yang melakukannya. Orang-orang dari selatan gerbang. Zhang Mang mengepalkan tinjunya, mungkinkah mereka akan bertarung? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, ini hanya orang yang mereka kirim untuk memimpin pertempuran. Pada saat ini, asap hitam di pintu Klubo UC menghilang, dan sesosok muncul di pintu. Ini adalah pria tua berbaju hitam. Pria tua itu kurus, tidak tinggi, dengan kumis dan rambut abu-abu panjang diikat ke belakang, memperlihatkan wajah pucat. Seluruh orang terlihat murung, dan ada perasaan yang sangat tidak nyaman ketika saya melihatnya. Orang ini adalah Tuan Racun, Tang Daoquan. Tang Daoquan berdiri di pintu dan memandang Harvey sambil tersenyum. Tuan Harvey, Anda mengguncang Cina dalam pertempuran pertama, dan Tang adalah orang terkenal untuk waktu yang lama. Awalnya, Tuan Muda Huang tidak membiarkan saya bertindak. Gegabah, biarkan aku melakukan pekerjaanku dengan baik. Namun, Tang selalu bertindak tanpa prinsip. Sejak dia datang ke Rose Hills, bagaimana mungkin dia tidak datang dan bertemu dengan monster jenius yang semua orang memanggilnya? Suara Tang Daoquan membuat orang tidak nyaman, seolah-olah dia sedang berbicara dengan pasir di mulutnya. Tampaknya orang ini mencoba meracuni dirinya sendiri dan meracuni tenggorokannya. Harvey menyipitkan matanya dan bertanya. Kamu yang memainkan trik di belakangmu dan meniru resep rahasia, Hong Yan Xiao, kan? Tepat. Tang Daoquan mencibir. Meskipun resep rahasia, Hong Yan Xiao, aneh, tidak sulit bagiku untuk menirunya. Selain itu, selama saya di sini, apapun produk Yanzi di pasar di masa depan, saya dapat menirunya. Saya ingin melihat apakah perusahaan Qianzi dapat menahan kerugian besar ini. Ini hanya makanan pembuka, jika Anda berani menantang Nanmen, tunggu saja dihancurkan. Benarkah? Harvey tersenyum ringan. Kalau begitu aku hanya perlu menundukkanmu, dan kemudian pergi ke Nanmen untuk menyelesaikan akun. Bisakah kau menundukkanku? Tang Daoquan. Dengan bercanda tersenyum, ini bukan membual Tang MOU. Selama bertahun-tahun, banyak orang menginginkan kehidupan Tang Daoquan saya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melakukannya. Tuan Harvey, saya tahu bahwa seni bela diri Anda kuat dan keterampilan medis Anda juga sangat bagus. Namun, dalam hal keracunan, Anda tidak sebaik saya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan racun saya dan menyingkirkan racun saya. Berbicara, seluruh tubuh Tang Dao melintas, dan bayangan hitam melewati udara, seperti hantu, dan menyapu langsung ke arah Harvey. Orang tua, tidak ingin menyakiti saudaraku York. Zhang Mang meraung, bergegas keluar, memutar tinjunya, dan menghantam wajah Tang Daoquan. Mangzi kembali. Wajah Harvey berubah dan dia berteriak.
Tapi sudah terlambat. Di luar kekuatanmu sendiri. Tang Daoquan mendengus dingin, dan melambaikan tangan kanannya seperti kilat. Wah! Awan asap hitam keluar dari lengan bajunya, langsung menutupi Zhang Mang. Ah! Zhang Mang berteriak kesakitan, merasakan sakit kesemutan di tenggorokannya, seluruh tubuhnya tampak terkuras dalam sekejap, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah. Jangan menghalangi. Mata Tang Daoquan menjadi dingin, dan dia langsung menendang dada Zhang Mang. Orang tua itu tampak kurus dan lemah, tetapi tendangannya sangat kuat, dan dia langsung menendang Zhang Mang, yang tingginya sekitar 1,9 meter dan beratnya 200 hingga 300 kg, dan terbang keluar. Dengan ledakan keras, Zhang Mang jatuh dengan keras ke tanah, berteriak kesakitan, tidak bisa berdiri, wajahnya menjadi hitam. Berani memukulku, kakak Mang? Aku akan membunuhmu. Pada saat Zhang Mang terbang keluar, Chen Zong yang tinggi dan kekar meraung dan bergegas keluar, meninju kepala Tang Daoquan secara langsung. Mencari kematian. Tang Daoquan mencibir, sosoknya melintas, menghindari pukulan Chen Zong. Segera, dia menggertak tubuhnya seperti hantu, mengangkat telapak tangannya dan memukul dada Chen Zong. PFFT. Chen Zong meludahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar, membentur, dan menabrak meja depan. Dia dipukul terbang dengan telapak tangannya, dan dia tidak bisa lagi berdiri, mulutnya berbusa, wajahnya menjadi gelap, dan jelas dia diracun. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Saya tidak menyangka lelaki tua kurus ini menjadi begitu kuat, dan dia menjatuhkan menara kembar dari kamar dagang 5 naga hanya dalam satu tatap muka. Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa lelaki tua ini tidak hanya kuat dengan racun, tetapi juga sangat kuat. Musuh seperti itu terlalu rumit. Jian Hen dan Guang Dao saling memandang dan mengeluarkan pedang panjang dan pedang besar, dan mereka akan menyerang dan membunuh. Apa yang kamu lakukan? Mundur untukku. Jangan dekat-dekat dengannya. Harvey Shen mendengus dan menghentakkan kakinya ke tanah seperti anak panah, bergegas menuju Tang Daoquan. Kerja bagus. Cicipi racunku. Tang Daoquan tertawa, dan dengan lambaian tangan kanannya, semburan asap hitam keluar, langsung menutupi Harvey. Dia berpikir bahwa Harvey dapat diracuni, tetapi dia tidak tahu bahwa itu tidak berguna. Harvey tidak terpengaruh sama sekali, dia langsung menembus asap hitam, dan menampar Tang Daoquan dengan telapak tangan. Telapak tangan ini hanya memobilisasi kekuatan tubuh fisik, dan tidak ada gunanya menggunakan basis kultivasi. Dia hanya ingin menaklukkan Tang Daoquan, tetapi tidak berpikir untuk membunuhnya. Bab 507 Apakah Anda yakin? Tang Daoquan terkejut, orang ini tidak takut dengan racunnya sendiri? Apa situasinya? Tang Daoquan mengerutkan kening, dan langsung memobilisasi kultivasinya di tengah-tengah alam Yuan-Yuan, serta gas beracun di tubuhnya, dan kemudian menyapanya dengan telapak tangan. 5 telapak tangan racun. Bang! Kedua. Telapak tangan bertabrakan, dan suara guntur di tanah terdengar. Harvey tetap tidak bergerak. Tang Daoquan terguncang mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Hanya dengan benturan telapak tangan, Tang Daoquan merasakan kekuatan Harvey yang kuat. Pada saat ini, dia merasa lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya terbalik. Kekuatan Tuan Harvey sangat kuat, sepertinya rumor itu tidak salah. Tang Daoquan menekan darah yang bergolak di tubuhnya, menatap Harvey dengan saksama, dan tersenyum jahat. Namun, meskipun kekuatanmu kuat, itu berhenti. Ini bukan racun saya yang dapat meresap. Saya pernah tinggal di sekte Raja Racun selama 5 tahun dan mempelajari teknik unik sekte Raja Racun, 5 telapak tangan racun. Metode telapak tangan ini sudah cukup beracun, dan dengan racun saya halus, tingkat mematikan dari teknik telapak tangan ini telah meningkat beberapa langkah. Kamu baru saja bertemu denganku, dan jika tidak ada hal lain yang terjadi, 3 menit kemudian, kamu akan mengeluarkan darah dari 7 lubangmu, dan seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Mendengar ini, Mu Erlene di belakang, Jian Hen, Crazy Blade, dan lainnya ketakutan. Harvey, kamu baik-baik saja.
MU Erlene bertanya dengan kaget. Kakak MU, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Harvey melambaikan tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Hahaha. Tang Daoquan tertawa terbahak-bahak, wah, berpura-pura saja. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang mampu bertahan dari 5 telapak tanganku yang beracun. Aku berkata, setelah 3 menit berlalu, kamu akan mati. Benarkah? Harvey tampak tenang, kalau begitu tunggu dan lihat, 3 menit kemudian, apakah aku akan mati? Tang Daoquan tersenyum bangga, oke, kalau begitu tunggu, aku ingin melihat racunmu dengan mataku sendiri. Kematian gemuk. Ketika saatnya tiba, selama aku beritahu Tuan Muda Huang berita kematianmu, Tuan Muda Huang pasti akan memberiku banyak hadiah. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi dengan cepat menjalankan seni kekacauan primal utama, untuk membawa keberuntungan sejati primordial ke seluruh tubuh, cepat melarutkan racun dalam tubuh. Meskipun tubuhnya dianggap kebal terhadap semua racun yang telah dijatuhkan Tang Dao memang sangat sombong, dan akan memakan waktu setidaknya 15 menit bagi tubuh untuk menyelesaikan racunnya sendiri. Namun, Harvey ingin Tang Daoquan menyerah sepenuhnya pada dirinya sendiri, jadi dia berencana untuk menjinakkan racun dalam waktu 3 menit. Semua orang yang hadir menunggu dengan tenang. Banyak orang gelisah, khawatir apa yang dikatakan Tang Daoquan akan menjadi kebenaran. Namun, 3 menit berlalu dengan cepat. Semua orang memandang Harvey, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Haha, Pak Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah 3 menit berlalu, Tuan Harvey akan berdarah dari 7 lubang dan bernanah? Sudah 3 menit sekarang, mengapa Tuan Harvey baik-baik saja? Aku hampir masih percaya. Orang macam apa kakak York itu? Itu adalah santo pelindung klub Hinia kita. Hanya karena lelaki tua ini ingin membunuh kakak York, itu benar-benar mimpi. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi, menatap Tang Daoquan, wajahnya penuh keceriaan. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu tidak punya apa-apa? Tang Daoquan tercengang, seolah-olah dia telah melihat hantu. Anda harus tahu bahwa banyak tuan telah mati di bawah racunnya sendiri, tetapi mengapa anak ini tidak takut dengan racunnya sendiri? Harvey tersenyum, Tang Daoquan, sepertinya racunmu tidak bekerja untukku. Maukah kamu mencobanya lagi? Aku tidak percaya, dan ada orang yang tidak bisa diracuni oleh Tang Daoquan. Tang Daoquan meraung dan mengangkat tangannya secara bersamaan melambai. Wuhu! Segera, 5 asap beracun hitam, putih, kuning, ungu dan merah tersapu dari kedua lengan bajunya. 5 baris asap beracun menyapu dan menyebar, dan beberapa tanaman pot yang ditempatkan di aula klub Bo Uselayu dan mati seketika. Asap beracun langsung menyelimuti seluruh aula. Ah! Ada teriakan di belakang Harvey. Dalam sekejap, sekelompok besar orang jatuh, semua orang memuntahkan kabut putih, wajah mereka menjadi hitam, dan mereka jatuh koma. Bahkan MU Erlene, Jian Hen dan Kuang Dao diracun. Bahkan jika mereka secara paksa menggunakan kekuatan untuk menekan racun, itu tetap tidak berhasil, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Harvey juga tahu bahwa Tang Daoquan benar-benar bergerak, dan dia berteriak keras, mundur. Jangan tinggal di aula. Orang-orang lainnya mendengar kata-kata Harvey dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Segera, hanya Harvey dan Tang Daoquan yang tersisa di aula. Tang Daoquan tertawa terbahak-bahak, nak, setiap jenis asap beracun saya terbuat dari 9 jenis racun beracun. Dan setiap jenis racun beracun terbuat dari 9 jenis racun beracun. Satu jenis asap beracun mengandung 99 hingga 81 racun, dan sekarang ada 5 jenis asap beracun. Artinya, sekarang aula ini dipenuhi dengan 405 racun. Saya tidak percaya bahwa 405 racun ini tidak dapat membunuh Anda. Mendengar kata-kata Tang Daoquan, semua orang yang bersembunyi di lorong di belakang klub Bo Use menjadi pucat dan gemetar. 405 racun. Orang ini hanyalah racun lama. Pada saat ini, Harvey Shen dalam asap beracun, dia juga memperhatikan dominasinya. Dan menakutkan dari 5 asap beracun ini.
Dia dengan cepat menahan napas, dan kemudian mengangkut energi kuno yang menyebalkan ke seluruh tubuh untuk menahan intrusi racun dari kulit. Segera, Harvey melintas, dia bergegas menuju Tang Daoquan. Apa? Tang Daoquan terkejut saat melihat Harvey masih bisa bergerak bebas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Monster macam apa orang ini? 405 racun tidak bisa membantunya. Sialan! Melihat Harvey bergegas berakhir, Tang Daoquan penuh dengan ki sejati dan keberuntungan, dan dia meninju dada Harvey dengan tamparan. Seketika meraih pergelangan tangan Tang Daoquan. Tidak bagus. Mundur. Tang Daoquan terkejut, dan hendak mundur dan mundur. Namun, Harvey tidak memberinya kesempatan lagi, tetapi meraih pergelangan tangannya dan mengayunkannya tinggi-tinggi, lalu terbanting keras ke tanah. Bang! Suara keras. Beberapa ubin hancur berkeping-keping. Oh! Tang Daoquan berteriak, membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah. Segera, Harvey melangkah keluar dengan kaki kanannya, menginjak dadanya, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, Tang Daoquan, racunmu tidak berguna bagiku, apakah kamu yakin? Aku tidak yakin. Tang Daoquan mati-matian berjuang dan mengaum. Tidak puas? Harvey mengangkat alisnya, oke, aku akan memberimu kesempatan lagi. Dengan itu, Harvey menjauh. Tepat ketika Harvey menjauh, Tang Daoquan membanting ikan mas itu tegak, berdiri, dan menampar dada Harvey dengan tamparan. Hampir pada saat yang sama, Harvey mengangkat tamparan dan menamparnya di wajah Tang Daoquan. Terkunci. Sebuah ledakan tajam. Tang Daoquan jatuh langsung ke tanah, dan 5 sidik jari yang jelas muncul di wajahnya. Apakah kamu puas? Harvey bertanya lagi. Aku tidak yakin. Tang Daoquan bangkit dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk menyerang Harvey. Terkunci. Harvey, bagaimanapun, menampar Tang Daoquan ke tanah dengan kecepatan lebih cepat. Apakah kamu puas? Tidak setuju. Tampar, apakah kamu puas? Tidak setuju. Tampar tepuk-tepuk-tepuk. Di waktu berikutnya, Harvey melemparkan selusin tamparan berturut-turut, mengejutkan Tang Daoquan sampai dia pusing, dengan bintang emas di matanya, dan wajahnya bengkak. Bab 508 semakin berantakan semakin baik. Pada saat ini, semua orang di lorong di belakang aula tercengang dan tercengang. Tang Daoquan, yang baru saja bermartabat dan agung, membalikkan sekelompok besar orang dengan lambaian lengan bajunya, tetapi sekarang dia dipukuli menjadi seekor anjing oleh tamparan Harvey di kiri dan kanan, dan dia dipukuli tanpa ampun. Marah sama sekali. Ini sama sekali bukan pertarungan level. Namun, justru karena inilah setiap orang lebih dikagumi oleh pihak lain. Selain itu, banyak tamu bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh membuat masalah di sini di masa depan. Adapun Tang Daoquan, dia hampir menangis sekarang. Keterampilan keracunannya yang menakutkan, keterampilan yang kuat, tidak bisa benar-benar memainkan peran apapun. Dia merasa bahwa semua kemampuannya ditekan oleh Harvey, dan dia tidak bisa mengerahkannya sama sekali. Monster macam apa orang ini? Jika saya tahu bahwa orang ini sangat sesat, bahkan jika dia bunuh diri, dia tidak akan dikirim ke pintu untuk menemukan kematian. Setelah selusin tamparan berturut-turut, Harvey memandang Tang Daoquan sambil tersenyum, apakah kamu masih yakin? Setelah berbicara, Harvey mengangkat telapak tangannya, dan hendak membuangnya. Jangan melawan. Aku akan mengambilnya, ambillah. Tang Daoquan berteriak sambil menangis, dan kemudian berlutut di tanah dengan, buk. Karena kamu sudah mengambilnya, buka mulutmu untukku. Harvey menarik tangannya, dan kemudian mengeluarkan jus One Heart Devouring Pill dari sakunya. Mengapa membuka mulutmu? Tang Daoquan bertanya, menutupi wajahnya. Apa yang aku katakan, lakukan apa yang kamu lakukan, berhenti bicara omong kosong. Harvey memelototi Tang Daoquan. Tang Daoquan menggigil ketakutan dan tidak berani membantah, jadi dia membuka mulutnya dengan patuh. Harvey tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan pil itu langsung ke mulut Tang Daoquan. Tang Daoquan menelan tenggorokannya dan menatap Harvey dengan wajah bingung. Tuan Harvey,
Apa yang Anda berikan kepada saya? Pil pemakan jantung 9 putaran. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, ini 9 putaran hati, makan pil itu dibuat oleh saya menggunakan 24 bahan obat. Meskipun 24 bahan obat ini tidak beracun secara terpisah, begitu mereka menyatu, mereka akan sangat beracun. Apalagi ini adalah racun kronis. Sekali diminum, setiap 3 itu akan terjadi sebulan sekali. Ketika Anda memiliki serangan, Anda akan merasa seperti pisau terpuntir di perut Anda, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika Anda tidak minum penawarnya, Anda akan langsung disiksa sampai mati oleh rasa sakit ini. Benarkah? Tang Daoquan memandang Harvey dengan curiga. Tidak percaya. Harvey tersenyum, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencicipinya sekarang. Mengatakan itu, Harvey mengeluarkan jarum perak dan menjentikkan pergelangan tangannya. Memanggil. Jarum perak melesat keluar dan jatuh ke titik akupuntur di dada Tang Daoquan. Jarum perak tidak jatuh selama 5 detik. Ah. Tang Daoquan menutupi perutnya, meringkuk di tanah, dan menjerit seperti membunuh babi. Hanya mendengar teriakan ini, semua orang yang hadir bisa merasakan sakitnya. Wajah Tang Daoquan berkedut kesakitan, keringat dingin keluar, dan giginya bergemeletup. Tuan Harvey, saya percaya. Dia sendiri adalah seorang peracun. Para ahli secara alami dapat menghargai dominasi racun yang diberikan Harvey padanya. Suratnya benar. Harvey tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengambil kembali jarum perak itu. Begitu jarum perak ditarik, Tang Daoquan tiba-tiba merasa lega dan terengah-engah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan racunnya yang bermartabat suatu hari nanti akan dijatuhkan oleh racun. Itu benar-benar gunung dan gunung itu tinggi. Tang Daoquan, selama kamu bekerja untukku mulai sekarang, aku akan memberimu obat penawar setiap 3 bulan. Setelah 1 tahun, jika kamu bisa memuaskanku, aku akan sepenuhnya membebaskanmu dari racun. Mengapa? Seperti? Harvey menatap Tang Daoquan dengan erat, menunjukkan senyuman. Melihat senyum Harvey, Tang Daoquan tercengang dan panik. Jika memang ada iblis di dunia ini, maka senyum iblis mungkin seperti ini. Dia dengan cepat bangkit, berlutut ke arah Harvey, menundukkan kepalanya, dan dengan hormat berkata, Tuan Harvey, saya akan mendengarkan Anda mulai sekarang, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Wahai, saya juga bersedia mengatakan tidak. Harvey berkata dengan ringan, Tang Daoquan, kamu tidak harus menunjukkan kesetiaanmu kepadaku sekarang, aku tahu bahwa kamu tidak yakin sekarang, jadi tidak peduli seberapa baik kamu mengatakannya, aku tidak akan mempercayainya. Ini tindakanmu yang sebenarnya, mengerti? Mengerti. Tang Daoquan mengangguk lagi dan lagi. Cepat dan bubarkan asap beracun di aula dan bangunkan orang-orang yang diracuni. Harvey memberi perintah. Ya. Tang Daoquan mengangguk, lalu berdiri, pertama-tama menghilangkan asap beracun di aula, dan kemudian memberi makan semua orang yang diracuni penawarnya. Setelah beberapa saat, orang-orang yang diracuni benar-benar pulih, dan mereka berdiri satu persatu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Harvey tersenyum penuh pengertian ketika dia melihat ini. Orang ini benar-benar berbakat, tidak hanya kungfu racun yang kuat, tetapi juga kungfu detoksifikasi kelas 1. Jika Anda dapat menggunakan orang ini dengan baik, itu pasti akan menjadi dorongan besar bagi diri Anda sendiri. Setelah mendetoksifikasi semua orang yang diracuni, Tang Daoquan kembali ke Harvey dengan kagum. Mu Erlene, Jian Hen, dan yang lainnya datang, tetapi mata semua orang pada Tang Daoquan tetap waspada. Bagaimanapun, kemampuan orang ini untuk meracuni terlalu kuat, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa sampai sekarang. Harvey berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan keras kepada semua orang yang hadir, Semua orang, jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi malam ini. Jika ada yang tidak bisa mengendalikan mulut mereka dan berbicara omong kosong, mereka akan menanggung risikonya sendiri. Ya, mencari saudara. Tuan Harvey, jangan khawatir, kami berjanji untuk tidak berbicara omong kosong. Semua orang mengutarakan pendapatnya.
Harvey mengangguk, lalu memandang Tang Daoquan dan berkata, Tang Daoquan, tidak ada yang akan tahu bahwa Anda telah berada di sini malam ini. Adapun bagaimana cedera Anda terjadi, saya pikir Anda harus dapat menemukan alasan yang bagus. Jadi, saya akan kembali ke gerbang selatan, meracuni orang-orang di gerbang selatan, dan membuat gerbang selatan kacau. Semakin banyak kekacauan semakin baik. Ah! Tang Daoquan menggigil ketakutan ketika mendengar ini, jika saya melakukan ini, jika kamu mengetahuinya, kamu akan dibunuh. Harvey menepuk bahu Tang Daoquan, dan berkata dengan cara yang meyakinkan, aku hanya membiarkanmu meracuni orang-orang di gerbang selatan, dan aku tidak memintamu untuk melakukannya. Mati. Singkatnya, Anda hanya perlu membiarkan gerbang selatan kacau. Ada baiknya untuk bangun, begitu seseorang mengetahuinya, Anda harus melarikan diri. Anda memiliki begitu banyak musuh di Cina, dan Anda masih bisa hidup dengan baik sekarang, Anda harus memiliki kemampuan yang kuat untuk melarikan diri. Melihat adegan ini, Mu Erlene dan Crazy Blade sudut mulutnya berkedut. Orang ini sangat berperut hitam, dia bisa menemukan ide-ide gila seperti itu. Jika Tang Daoquan benar-benar berhasil, maka Nanmen akan gelisah untuk waktu yang lama. Tang Daoquan tampak tak berdaya dan ragu-ragu. Terlalu berbahaya untuk melakukannya. Setelah ditemukan, para tuan di gerbang selatan itu cukup untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Kenapa tidak mau melakukannya? Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, jika kamu tidak mau, maka aku akan membunuhmu sekarang. Rambut Tang Daoquan berdiri ketika dia mendengarnya. Ya. Bagus, ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya. Ya. Tang Daoquan mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, ketika Tang Daoquan berjalan ke pintu, Harvey berbisik, Tang Daoquan, jika Anda dapat menangani masalah ini dengan baik, ketika Anda datang kepada saya lain kali, saya akan membantu Anda melarutkan racun dingin di tubuh Anda. Racun ini seharusnya tetap berada di tubuhmu untuk waktu yang lama, dan kamu tidak dapat menyelesaikannya, kan? Mendengar ini, Tang Daoquan berhenti, sedikit gemetar, dan kemudian mempercepat langkahnya dan pergi. Bab 509 Status Khusus. Setelah Tang Daoquan pergi, hati semua orang yang menggantung dilepaskan. Meskipun Tang Daoquan rentan di depan Harvey, dia adalah keberadaan yang cukup menakutkan bagi mereka. Orang tua itu bisa membunuh mereka dengan racun apa saja. Pada saat ini, Mu Erlene datang, dia menyilangkan tangannya dan menatap Harvey dengan setengah tersenyum. Kakak Mu, mengapa kamu menatapku seperti ini? Harvey bertanya pura-pura bingung. Mu Erlene mengangkat alisnya dan terkikik, Harvey, saudari, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki perut hitam dan sisi buruk seperti itu. Jika Tang Daoquan benar-benar melakukan ini, aku khawatir Nanmen tidak akan bisa melakukannya. Lakukan selama ini. Ini damai. Harvey tersenyum dan berkata, saudari Mu, saya menyebutnya cara orang lain, tetapi juga cara orang lain. Nanmen yang membuat masalah di belakang kami terlebih dahulu. Saya melakukan ini hanya untuk memberitahu mereka bahwa kita ini bukan kesemek yang lembut, mereka bisa mencubitnya jika mereka mau. Itu benar. Crazy Saber mengambil alih, yang terbaik adalah meracuni semua orang di gerbang selatan sekaligus. Ini adalah tidak realistis. Harvey menggelengkan kepalanya. Karena Nanmen berani menggunakan Tang Daoquan, itu berarti mereka harus memiliki orang-orang yang menekan Tang Daoquan, serta orang suci detoksifikasi. Oleh karena itu, Tang Daoquan akan meracuni mereka kali ini hanya akan membuat mereka bergejolak untuk sementara waktu. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan Nanmen. Saudara York benar. Jianhan mengangguk, Nanmen telah berkembang selama bertahun-tahun, dan itu pasti telah menarik banyak orang aneh. Tang Daoquan hanya satu. Hanya satu. Bahkan jika Anda tidak bisa menjatuhkan gerbang selatan, akan baik untuk membuat mereka rusuh. Kalau tidak, kakak perempuan itu tidak akan senang jika dia terus didorong oleh Nanmen. Mu Erlene mengatakan sesuatu, dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, Harvey, kamu baru saja mengatakan bahwa Tang Daoquan terinfeksi racun dingin, ada apa?
Tang Daoquan sangat pandai dalam detoksifikasi, bisakah dia juga diracuni? Harvey tersenyum dan berkata, Tang Daoquan mengambil banyak racun untuk mempelajari keterampilan keracunan dan detoksifikasi. Semua racun lain di tubuhnya dilarutkan olehnya, tetapi hanya racun dingin di tubuhnya yang belum sepenuhnya larut dan masih tersisa di tubuhnya. Itu sebabnya wajahnya tampak pucat, memberinya perasaan muram. Begitulah. Mu Elegi tiba-tiba mengangguk dan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu benar-benar membantunya mendetoksifikasi racun dingin? Ya, itu hanya sedikit merepotkan. Harvey mengangguk. Mu Erlene mengerutkan kening dan melanjutkan, namun, membiarkan Tang Daoquan pergi ke gerbang selatan untuk membuat masalah adalah hal yang sangat berbahaya. Apakah dia benar-benar akan melakukannya? Jika dia ingin melarutkan racun dingin di tubuhnya dan racun kronis yang kuberikan padanya, dia pasti akan melakukannya. Harvey. York tersenyum ringan, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mu Erlene bertanya, mungkinkah racun kronis yang Anda berikan kepadanya sangat kuat sehingga bahkan Tang Dao tidak dapat menyelesaikannya? Ya, bahkan jika Tang Daoquan tidak bisa menyelesaikannya, dia bisa pergi ke gerbang selatan untuk menemukan Santo detoksifikasi untuk membantunya detoksifikasi. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengambil risiko dan pergi ke gerbang selatan untuk membuat masalah. Harvey tersenyum percaya diri, saudari Mu, jangan khawatir, racun kronis yang kuberikan padanya, secara keseluruhan. Shenzhou, hanya aku yang bisa mengetahuinya. Potong. Kamu hancurkan. Mu Erlene memutar matanya yang menawan dan merasa bahwa Harvey terlalu percaya diri. Harvey. Yor hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Saat itu, saya mengikuti tuan saya untuk berkultivasi di dunia itu, dan saya membaca buku-buku kuno di seluruh dunia. Apakah itu diturunkan atau hilang? Saya telah membaca semuanya. Dan, 9 putaran pil pemakan hati, adalah resep rahasia yang saya temukan dari Sutra 10.000 Racun. Menurut masternya, Wan Dujing, berasal dari era 3 penguasa dan 5 kaisar. Master yang menciptakan, Wan Dujing, bahkan dapat bersaing dengan Shenong dalam keterampilan medisnya, dan klasik ini telah lama hilang. Karena itu, Harvey berani mengatakan hal seperti itu. Setelah itu, Harvey menelepon Shen Qingwu dan memberitahunya bahwa masalah telah diselesaikan, sehingga dia dapat yakin untuk mengembangkan Jade Beauty dan terus menjual Hongyan Xiao. Setelah menelepon Shen Qingwu, Harvey menghubungi Xiao Tianxun, Kuo Menchuan, Qin Jiuxia dan lainnya, dan meminta mereka untuk mengambil alih kamar dagang dan seni bela diri di Xianjiang, Magang, Beigang dan Qionzhou sesegera mungkin, dan membiarkan mereka para taipan dan burung hantu raksasa dari 4 tempat menyerah. Mereka yang taat akan makmur, mereka yang menentang akan binasa. Dalam pandangan Harvey, pertempuran dengan Nanmen tidak jauh. Siapapun yang membunuh rusa tergantung pada pertempuran ini. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan gejolak di gerbang selatan untuk memperkuat kekuatan kita. Keesokan paginya. Angin cerah dan matahari tidak berawan. Bandara Oros Hills. Lexus LS hitam meraung dan berhenti di gerbang bandara. Modelnya yang anggun, liar, mulia dan tanpa hambatan, menarik perhatian banyak orang. Pintu terbuka, dan seorang wanita kulit putih dan cantik dengan rambut keriting kuning, mengenakan kemeja hitam dan putih yang dijahit dan celana jeans hitam, dengan tubuh panas dan kulit putih, keluar dari mobil. Wanita ini adalah Venus. Keindahan mobil mewah menjadi fokus di mana-mana, terutama wanita seperti Venus, yang menjadi fokus-fokus. Banyak hewan menatap Venus dengan cermat dan menelan ludah. Namun, tidak ada yang berani datang untuk mengobrol dengannya. Bagaimanapun, seorang wanita cantik dan mulia yang mampu mengendarai mobil mewah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Pada saat ini, ponsel Venus berdering. Venus mengeluarkan ponselnya untuk terhubung. Diana, kamu sudah di sini? Ya, aku sudah sampai di bandara, datang sekarang. Setelah itu, Venus menutup telepon dan berjalan ke bandara. Ketika dia datang ke lobi bandara, tingkat pengembalian Venus mencapai 100%. Namun, Venus tidak peduli dengan mata orang-orang ini, tetapi melihat sekeliling,
seolah mencari seseorang. Pada saat ini, seorang wanita tinggi dan seksi berjalan keluar dari pintu keluar. Wanita itu membawa tas travel kanvas, topi berpuncak, dan rompi hitam di atas celana jeans robek-robek. Wanita itu terlihat sangat khas, dengan fitur 3 dimensi, jembatan hidung tinggi, dagu runcing, sepasang mata biru, dan kulit gandum yang memancarkan kilau sehat, penuh kecantikan liar. Meskipun pakaian wanita itu sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sederhana, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen bangsawan yang samar di tubuhnya. Diana, ini. Venus melambai dengan penuh semangat saat melihat wanita ini. Venus. Wanita bernama Diana itu tampak terkejut, berlari cepat, dan langsung memeluk Venus. Ketika para pria di lobi bandara melihat dua wanita cantik muda ini dengan gaya yang sangat berbeda dan warna kulit yang berbeda, mereka sebenarnya saling mengenal, dan mereka semua meneteskan air liur. Benar saja, orang-orang yang dikenal wanita cantik juga wanita cantik. Diana sayangku, bukankah aku sudah memberitahumu, aku akan kembali dalam beberapa hari, mengapa kamu masih harus datang ke Cina secara langsung? Identitasmu terlalu istimewa, jika kamu pindah, aku takut Citigroup dan ada banyak orang di Tiongkok yang akan menatapmu. Venus tampak tak berdaya. Bagaimana kalau menatapku? Apakah aku perlu takut pada mereka? Diana tampak acuh, jika mereka tidak ingin menimbulkan gejolak, mereka bisa mencoba menyentuhku.